Itu sahabat cek kalau memang diganti fuse putus lagi, diganti fuse putus lagi, ganti fuse putus lagi. Itu sahabat bisa mengambil kesimpulan di bagian transistor yang suka menyebabkan suara tidak normal alias serak tapi hidup. Jadi di sini ada di dekat input ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun Ilyas Jalan-Jalan. Jadi saya ucapkan selamat sore, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang kapanpun sahabat-sahabat menyaksikan video ini. Mudah-mudahan yang sudah menyaksikan selalu dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan rezekinya selalu lancar. Amin, itu yang terutama. Jadi hari ini saya dapat garapan sebuah power, yaitu power servisan. Jadi power ini dulunya buatan saya dulu, tapi kalau untuk komponen ya si pemilik yang membelanjakan, saya hanya merakitkan dulu, udah beberapa tahun yang lalu, kemungkinan lebih dari 5 tahun yang lalu kalau tidak salah. Jadi power ini datang lagi karena ada masalah di bagian sebelahnya aja. Jadi kebetulan kemarin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang sebuah power sejenis ini, jadi saya buatkan untuk videonya. Sebelum saya lanjut untuk di bagian videonya seperti apa, sekarang kita ngopi dulu sebelum kita lanjut. Mantap. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi ada sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, saya ada satu power, yaitu power menggunakan kit Blazer, yaitu Sonic Boom yang 1200 watt. Kalau yang ini BGR Sonic Boom 1000 watt. Jadi kendalanya itu posisi suara ada tapi suaranya tidak normal alias tidak bersih ataupun serak, krak-krek. Jadi ada suaranya menimbulkan suara krak-krek. Jadi apa yang harus diganti untuk permasalahan sebuah power Sonic Boom yang 1200 watt? Cuman yang hari ini saya dapat bukannya 1200, yang hari ini saya dapat cuman 1000. Tapi kalau untuk di bagian komponennya saya rasa sama aja. Oke, jadi apa permasalahan sebuah power khususnya Bell BGR atau Blazer? Kebetulan hari ini Bell HR BGR, wih banyak. Jadi mengalami kendala serak sebelah aja, sebelahnya normal. Jadi sih di bagian apa yang harus sahabat periksa? Sekarang kita lanjut ke videonya, kita putar kameranya ke bagian powernya. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini atau di hadapan saya sudah ada satu power, yaitu produknya Bell HR BGR. Jadi di sini untuk per mononya menggunakan 8 set transistor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 set per mononya. Jadi untuk di bagian posisi atau permasalahan sebuah power ini, yang ini normal dan yang ini kurang normal. Jadi untuk pengecekan di bagian apanya dulu yang harus kita cek, yaitu terutama di bagian tegangan. Jadi di mana untuk letak tegangan yang harus kita cek, yaitu bisa kita cek dulu di bagian fuse. Di sini ada fuse-nya di bagian minnya ini, terus di bagian plus juga ada fuse. Jadi bisa kita pastikan fuse normal atau tidak, maksudnya fuse-nya putus atau tidak. Jadi kalau fuse-nya putus bisa sahabat ganti. Jadi kalau sudah sahabat ganti putus lagi, itu berarti ada permasalahan di bagian komponen. Jadi sahabat bisa cek di bagian transistor ini. Jadi semisal kalau putus di bagian sebelah main, jadi sahabat periksa di bagian sebelah 2SC-nya ini. Karena Sonic Boom ini sebaliknya dari OCL yang lain atau kelas AB yang lain. Jadi tegangan main ini untuk di bagian transistornya yang C, sementara yang plusnya ini yang A. Tapi kalau yang OCL yang standar atau sejenis 506 sejenisnya, itu min udah pasti A, plus sudah pasti C. Jadi sebaliknya dengan Blazer ini. Jadi sahabat bisa cek kalau memang sahabat ganti fuse-nya ini putus lagi, ganti lagi, putus lagi. Jadi bisa sahabat cek
Kalau fuse-nya putus, itu bukan semua transistor ini KO. Itu di antara 8 set ini ada salah satu atau dua yang short. Tapi kalau sahabat tidak ketemu yang shortnya itu atau yang konsletnya itu, di saat sahabat ukur di bagian PCB ini tetap terhubung atau short semua jadinya. Kalau sahabat tidak lepaskan atau tidak sahabat temukan untuk di bagian yang bermasalah. Jadi sahabat bisa cek kalau memang putus di bagian min, sahabat bisa cek di bagian jalur min. Kalau memang putus di bagian plus, itu harus dicek di bagian plus. Itu sahabat cek kalau memang diganti fuse putus lagi, diganti fuse putus lagi, ganti fuse putus lagi. Itu sahabat bisa mengambil kesimpulan di bagian transistor. Jadi bisa juga disebabkan di bagian transistor ini, karena di sini di bagian preampnya ini sangat banyak sekali transistor untuk di bagian drapernya. Jadi di sini ada transistor, di sini ada transistor, di sini ada transistor, transistor dan transistor. Bisa sahabat cek. Bahkan untuk memutuskan fuse biasanya dia udah zinner aja kalau short. Itu biasanya juga merusak atau memutuskan fuse. Jadi di sini saya lagi mengerjakan atau menemukan sebuah amplifier atau power khususnya Sonic Boom seperti ini. Jadi Sonic Boom 1000 watt ini tidak bisa dibalik karena nggak kuasa melepaskan kabel. Jadi di bagian apa yang harus sahabat rubah? Apakah masalahnya di bagian terinput ini? Bukan. Kadang-kadang sahabat kalau menemukan Sonic Boom itu biasanya diputar di bagian terinput ini, diputar. Sebaiknya ini jangan diapa-apakan, dibiarkan standar aja. Cukup sahabat cek di bagian komponen. Jadi kalau dia bermasalah di bagian komponen maupun rusak atau bermasalah di bagian R atau transistor, itu harus sahabat cek satu persatu. Karena biasanya kalau kerusakan di bagian transistor itu tidak kelihatan fisiknya. Tahu-tahu ada aja, kadang-kadang udah putus semua, nggak nyambung sama sekali. Bisa juga, biasanya kalau kita ukur itu short atau konslet, kita ukur semua kaki tiga-tiganya ini udah terhubung semua, itu short, bukan berarti bagus, justru itu yang tidak bagus. Itu juga bisa menyebabkan fuse ini putus. Kalau komponennya yang putus itu biasanya tidak menyebabkan fuse putus, tapi bisa menyebabkan suaranya tidak normal, entah di bagian R ini, entah di bagian R ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan di bagian mana yang harus saya cek untuk di bagian permasalahannya sebuah power Sonic Boom yang 1200 kemarin pertanyaannya. Ya, 1200 saya rasa sama. Jadi yang perlu sahabat cek tadi ya, pertama di bagian fuse, kalau memang udah diganti berulang-ulang fuse-nya masih putus, cek di bagian transistor. Jadi kalau memang di transistornya normal, bisa sahabat pindah ke bagian drapernya ini, cek satu persatu di bagian transistornya. Tapi kalau memang transistornya normal, biasanya kalau untuk power blazer khususnya yang suka menyebabkan suara tidak normal alias serak tapi hidup di bagian R yang 10K-nya ini. Jadi di sini ada di dekat input ini ada R10K dari input yang terhubung ke bagian ground. Ini harus sahabat cek. Ini biasanya paling mudah rusak fisik, jadi sangat gampang sekali sahabat-sahabat melihat untuk di bagian kerusakannya. Kalau memang permasalahan di bagian ini biasanya fisiknya langsung kelihatan hitam atau hangus biasanya. Itu biasanya kalau kerusakan atau hangus dan ataupun putus, bisa sahabat ganti dulu, sahabat ganti biasanya langsung normal. Tapi kalau tidak mau normal, sahabat bisa cek untuk di bagian kemana arah R ini terhubung. Jadi sahabat tinggal ikuti dari mana ke mana R ini terhubung. Jadi sahabat bisa cek komponen yang terhubung ke jalur tersebut. Jadi contohnya aja. Karena banyak sekali sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, bagaimana untuk mengecek sebuah power kerusakan. Tapi kalau di WA ataupun di media sosial yang lainnya itu semuanya ngaku pemula semua, padahal teman-teman kita itu udah senior. Jadi ini mohon maaf juga, tidak maksud hati menggurui sahabat-sahabat. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, untuk kerusakan, contohnya aja, kalau di bagian sejenis BGR ini, yang sering bermasalah itu biasanya di bagian R ini ataupun R di bagian ini. Ada yang 470, ada yang 100, ada yang 10 ohm. Di sini ada.
Jadi kalau memang salah satu air ini hangus, katakanlah yang ini. Jadi jangan hanya sahabat-sahabat ganti di bagian air yang hangus aja. Jadi sahabat bisa telusuri air ini, misal dari air ini menuju ke bagian tegangan, berarti ini sumber tegangan dari sebelah sini. Nah, berarti outputnya di bagian sebelah ini. Jadi sahabat tinggal selusuri kaki yang sebelah sini, dia terhubung kemana aja. Jadi di sini sahabat bisa selusuri jalur ini. Kalau memang dia terhubung ke bagian dioda ziner, sahabat bisa cek di bagian dioda ziner. Kalau memang dia terhubung ke bagian transistor yang kecil-kecil, sahabat bisa cek di bagian transistor yang kecil-kecil. Tinggal sahabat-sahabat ikuti aja kemana jalur yang terhubung. Jadi jangan ketemu yang hangus di bagian R ini langsung diganti R-nya ini. Biasanya tidak mau normal juga. Justru sahabat ganti R hangus lagi, sahabat ganti R hangus lagi, karena sumbernya itu belum ketemu yang penyebab R-nya itu hangus. Jadi tinggal sahabat selusuri di bagian jalur bawahnya ini. Semisal dari kaki ini masuk ke bagian transistor ini, jadi sahabat cek di bagian transistor ini. Dari transistor ini masuk lagi ke transistor ini, sahabat cek. Jadi dua-duanya harus sahabat cek. Karena biasanya kerusakan di bagian transistor itu tidak melihatkan dari bagian fisik. Fisiknya normal, bagus, tapi di dalamnya sudah bermasalah untuk di bagian transistor, maupun transistor yang besar seperti ini ataupun transistor yang kecil. Beda halnya seperti R. Kalau R dia putus atau hangus itu kita biasa kelihatan. Tapi ada juga kalau untuk di bagian transistor, biasanya kalau konsletnya parah atau rusaknya parah, ini pecah juga. Itu sangat gampang, tapi kerusakannya sangat banyak sekali. Terus sahabat bisa pastikan juga untuk di bagian dioda ziner. Di sini biasanya menggunakan dioda ziner antara 15 dan 18. Bisa sahabat cek. Kalau memang sahabat ukur dia mentok semua, diukur kiri, diukur kanan, itu dua-duanya naik tinggi semua, berarti bisa sahabat ganti ya. Untuk di bagian dioda zinernya. Jadi semuanya itu komponen bisa menyebabkan power jadi bermasalah. Jadi kalau yang posisinya serak tadi seperti sahabat-sahabat tanyakan yang 1200, ya biasanya saya hanya mengganti di bagian R yang 10 ohm ini. Biasanya saya ganti dengan 10 ohm bisa, biasanya saya ganti dengan 15 ohm bisa, biasa juga saya ganti dengan 100 ohm juga bisa. Karena R ini kalau untuk di bagian gambar ini menggunakan setengah watt. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang 2 watt atau 5 watt, sahabat ganti aja dengan 2 watt atau 5 watt. Untuk dalam jangka panjang pasti aman. Terus untuk yang lainnya yang menimbulkan suara serak, bisa jadi di bagian transistor drivernya ini bisa menimbulkan suara serak juga, atau dioda zinernya itu juga bisa menimbulkan suara serak, atau di bagian fuse-nya putus satu, itu juga bisa menimbulkan suara serak. Jadi itu biasanya yang menyebabkan suara serak itu putus. Tapi kalau dia short atau konslet di bagian transistor, itu biasanya memutuskan fuse. Itu biasanya seperti itu. Atau tegangan sumber dari PSU ini tidak masuk ke bagian transistor atau timpang sebelah, itu juga bisa menyebabkan suara serak. Tapi kalau dia short atau konslet, itu tetap menghabiskan fuse. Pasang fuse putus lagi, pasang fuse putus lagi, pasang fuse putus lagi. Jadi sahabat bisa cek satu persatu di bagian transistor, terutama di bagian transistor powernya ini. Ini di bagian transistor powernya atau transistor panelnya. Kalau memang di sininya normal semua, di sini juga bisa menyebabkan suara serak. Atau bisa sahabat cek satu persatu di bagian basisnya ini. Untuk air basisnya ini juga bisa menyebabkan suara serak kalau memang semuanya ini putus. Demikian juga di bagian kolektornya ini, di bagian emitornya ini juga bisa menyebabkan suara serak. Tapi kalau putus semua, tapi kalau putus satu, dia tidak mudah menimbulkan serak karena yang lain masih ada. Cuman yang putus tidak bekerja. Yang bekerja hanya yang tidak putus. Jadi yang lainnya ini panas, dia anteng-anteng aja karena dia tidak terhubung. Terus untuk di bagian jalur, cuman kalau untuk BGR ini jangan salah. Untuk R kapurnya ini bukan di bagian jalur speaker. R kapurnya ini ialah di bagian jalur tegangan min dan plus. Jadi ini menyeberangkan tegangan. Kalau untuk di bagian jalur speakernya atau outputnya itu di jalur kaki kolektor,
Yang biasanya di kelas-kelas OCL itu kaki kolektor itu untuk tegangan, tapi kalau untuk blazer atau bel sejenis ini untuk di bagian kaki kolektornya itu menjadi tegangan output atau jalur speaker. Karena di sini bisa kita baca skemanya kalau memang sahabat-sahabat ada, untuk di bagian kolektornya itu terhubung sama rata semua ini. Tidak ada putus antara komponen C dengan komponen A ini terhubung langsung, karena di bagian kaki tengah ini menjadi outputnya speaker, sementara di bagian kolektor atau di bagian output transistor itu menjadi sumber tegangan, karena di sini ada putusnya nih. Jadi kalau untuk basis tetap ke basis. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan untuk power sejenis ini, ya seperti itu aja yang bisa saya jelaskan. Karena kalau untuk suara serak, ya itu tadi kebanyakan disebabkan oleh R. Salah satu aja putus atau hangus itu bisa menimbulkan suaranya serak. Jadi seperti inilah power garapan saya untuk kali ini buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, yaitu power blazer juga. Cuman yang ditanyakan PCB-nya udah warna merah. Kalau ini PCB yang pengeluaran lama. Biasanya power ini buatan Sanjaya dulunya. Nggak tahu kalau yang sekarang. Kalau dulu biasa tulisannya ada tulisan Sanjaya. Dulunya gitu. Jadi seperti itu aja bisa saya jelaskan buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan perihal power, yaitu bombardir Sonic Bomb yang bermasalah suaranya tidak normal alias serak. Oke buat sahabat-sahabat, jadi seperti itu aja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf juga buat sahabat-sahabat yang sudah senior tentang power. Di video ini tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai pengalaman pribadi saya. Jadi kalau di WA itu, kalau udah masuk bertanya, "Bang, mohon maaf saya pemula bang." Bang, semuanya pemula, tidak ada yang. Jadi kalau saya yang tidak tahu mau tanya sama siapa, kan sementara di situ pemula semua. Jadi alhasilnya saya bingung sendiri, berusaha sendiri untuk mencari permasalahan yang saya hadapi, karena teman-teman mengakunya pemula dan pemula aja. Jadi tidak mau yang udah paham atau yang senior sharing-sharing, kadang-kadang enggak. Biasa itu belum pernah saya temui. Yang jelas semuanya pemula, padahal saya tahu itu siapa orangnya, gimana orangnya, walaupun dia mengaku pemula, karena dari bahasanya aja udah kita pahami. Oke, jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat untuk di bagian penyerpisan sebuah audio sound system. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu sukses dan sehat selalu. Jadi sebelum saya akhiri di sini, kita ngopi lagi biar semakin rileks, semakin sukses, semakin jaya. Yang jelas sehat semuanya. Jadi jangan sampai kita hobi minum kopi justru jadi penyakit. Kalau bisa minum kopi justru jadi obat. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.